Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang nomor 4 datang dari Oktavianita MWDDH Mawaddah mungkin ini ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Terkadang masalah penyakit mental sering dikaitkan dengan kuatnya iman. Penyakit mental yang terjadi misalnya dididik oleh orang tua yang kasar dan keras hingga membawa luka ketika dewasa, seperti menjadi pemurung, merasa banyak ancaman ketika bertemu orang lain, yang dimana seseorang ini pun tidak menginginkan hal itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Bagaimana Islam memandang mental yang terluka, Ustazah? Syukron Ustazah, jazakillah khairan katsira. Teman-teman, saya beberapa tahun yang lalu membahas mengenai surat Yusuf. Kalau teman-teman ingat, itu saya pernah bikin live streaming gitu ya. Kita bersama-sama membahas surat Yusuf. Saya jadikan sebagai materi kajian online waktu itu. Dan di sana kita bisa tahu bahwa Nabi Allah Yusuf itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya berbagai macam trauma di masa kecil, berbagai macam hal-hal yang traumatik di masa kecil yang seharusnya menjadikan Nabi Yusuf itu orang dengan tingkat kestabilan mental yang sangat terganggu. Seharusnya. Terlepas dari bagaimana Nabi Yusuf adalah seorang nabinya Allah yang memang pastinya terjaga ya, seorang yang maksum, akan tetapi di surat tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seseorang bisa terhindar dari trauma meskipun orang tersebut itu terhindar dari trauma sehingga menjadikannya terbebas dari berbagai macam penyakit mental ya. Meskipun orang tersebut datang dalam kehidupannya berbagai hal yang traumatik. Saudaraku sekalian, Nabi Yusuf itu masa kecilnya dibully. Kurang dibully apa? Sampai dijatuhkan ke dalam sumur. Kurang kasar apa, kurang keras apa bulian yang datang kepada Nabi Yusuf sampai menjadikan Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur, teman-teman. Dan yang melemparnya ke dalam sumur itu bukan penjahat, bukan seorang kriminal misalnya gitu ya, bukan, akan tapi justru adalah orang-orang yang seharusnya sangat menyayangi dia, yaitu dari saudara-saudaranya sendiri gitu, abang-abangnya sendiri gitu kan. Itu yang melemparkan beliau ke dalam sumur. Saudara sekalian, ini nih kalau misalnya kisahnya Nabi Yusuf ini terjadi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tuh akan pantas sekali untuk membuat Nabi Yusuf adalah orang dengan kecurigaan sangat penuh kepada orang lain. Saudara gua aja bisa ngelempar gua ke dalam sumur gitu kan, pastilah dia akan menjadi orang dengan luka batin yang sangat-sangat kejam gitu di dalam hatinya kan. Abisnya itu Nabi Yusuf berada di dalam sumur, teman-teman, tempat gelap, sangat menakutkan, sangat dingin begitu ya. Takut ada binatang, takut ada ular, takut ada berbagai macam hal lah yang menakutkan, tambah lagi dengan kegelapannya, apalagi datang malam gitu kan. Dan Nabi Yusuf bukan beberapa jam aja ada di tempat tersebut, bahkan berhari-hari. Saudaraku sekalian saya muliakan gitu. Ini pantasnya membuat Nabi Yusuf jadi memiliki trauma terhadap tempat gelap, menjadikan Nabi Yusuf itu juga berada dalam trauma berada di tempat sempit gitu ya. Dan trauma juga terhadap semua bunyi-bunyian, semua suara-suara air misalnya, atau bahkan mungkin membuat Nabi Yusuf trauma dengan air. Saudaraku sekalian saya muliakan. Abis itu Nabi Yusuf kemudian diangkat sama orang, dijual gitu, kena perdagangan manusia gitu ya, sampai menjadikan beliau yang asalnya adalah anak seorang laki-laki yang sangat terpandang, yaitu nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu malah kemudian menjadikan beliau seorang budak belian yang dijual orang gitu, yang dijual di pasar lah, istilahnya seperti itu.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini kan seharusnya juga membuat Nabi Yusuf nggak memiliki kepercayaan lagi kepada orang lain gitu. Membuat Nabi Yusuf menjadi orang dengan karakter yang sangat bengis, sangat jahat, sangat memiliki ketakutan begitu kan ya. Kemudian abisnya udah selesai semua trauma-trauma itu, Nabi Yusuf juga mendapatkan pelecehan seksual, teman-teman. Nabi Yusuf tinggal di rumah majikannya gitu kan, yang kemudian Nabi Yusuf digodain lah gitu oleh majikannya gitu ya, seorang perempuan yang juga adalah seorang perempuan yang cantik, yang merupakan istri dari dari Al-Aziz gitu kan. Nah, saudaraku sekalian saya muliakan, bersama dengan semua nih jenis traumanya Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf pada akhirnya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf adalah seseorang yang luar biasa sehat mentalnya, luar biasa terdidik jiwanya, luar biasa bercahaya ruhnya. Kenapa gitu? Karena Nabi Yusuf dalam segala keadaan tidak pernah jauh dari Allah Tuhannya. Karena Nabi Yusuf dalam segala keadaan tidak pernah jauh dari Allah Tuhannya. Dan Nabi Yusuf tahu bahwa apapun keadaannya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya. Nabi Yusuf paham bahwa Allah senantiasa bersamanya. Ini teman-teman saudaraku sekalian yang harus jadi pegangan kita nih dalam menghadapi berbagai macam ketakutan kita, trauma di masa kecil kita, keadaan kita seperti apapun. Nah, ini yang harus kita pegang gitu kan. Lah Ustazah, kenyataannya kan memang masalah mental illness ini nggak selalu terkait sama iman. Teman-teman saudaraku sekalian, menurut saya selalu terkait tentang iman, selalu terkait dengan iman, tentang perasaan dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu hal yang akan selalu terkait dengan urusan mental illness ini, teman-teman saudaraku sekalian. Nah, cuman masalahnya kesalahkaprahan di masyarakat kita itu memandang bahwa iman itu sekedar urusan sholat gitu ya. Sholat nggak pernah sekedar, tapi maksud saya orang banyak yang kayak gini loh. Kalau ada orang kemudian jadi kayak kena mental gitu ya, kena sakit-sakit yang sekarang banyak deh gitu, kayak bipolar lah, skizofrenia lah, atau mood swing lah, atau apapun gitu yang banyak kena pada orang-orang zaman sekarang. Itu selalu ngaitkannya dengan yang kamu kurang sholat sih, kamu kurang baca zikir sih, nih Quran nih kamu baca nih gitu. Enggak hal-hal yang seperti itu gitu. Maksud saya begini nih, mental illness itu adalah penyakit jiwa. Jadi masalahnya itu ada pada jiwa, masalahnya itu ada pada hati gitu. Hati itu kaitannya dengan iman, teman-teman saudara sekalian, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau misalnya kamu tanya sama saya gitu kan, Ustazah gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan keimanan gitu? Bukan dengan, yaudah kalau gitu kamu cepetan sholat, yaudah kalau gitu kamu cepetan baca Al-Quran gitu. Yang kamunya sendiri nggak paham sholat itu apa, dalam artian bacaannya, artinya, kesadaran sholat, moral sholat itu apa. Kemudian Al-Quran yang kamu baca, kamu gak paham makna-maknanya, kamu gak paham penjelasannya. Gak gitu caranya, teman-teman. Iman bukan itu. Iman bukan zohir. Iman adalah perkara batin. Iman bukan soal raga. Iman adalah soal jiwa. Kenali Allah. Gimana caranya kenali Allah? Datang kepada orang-orang yang kenal sama Allah. Ngaji sama orang-orang yang kenal sama Allah. Dengerin kajian dari orang-orang yang kenal sama Allah. Teman-teman, 124.000 sahabat. Gak ada yang kena mental. Saya tinggal di kota Tarim. Miskin-miskin orangnya. Teman-teman saudara sekalian, miskin-miskin orangnya. Kehidupan yang sangat-sangat miskin. Bahkan mereka kena perang gitu kan, tahun 2013. Itu mereka kena perang, teman-teman. Harga bensin naik 5 kali lipat. 5 kali lipat, bukan 50%,
5 kali lipat harga bensinnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apakah mereka banyak yang jadi pasien rumah sakit jiwa? Enggak pernah. Saya enggak pernah dapati satu orang pun gila di Tarim. Saya tidak pernah mendapati orang di Tarim gila, teman-teman sekalian. Kenapa? Iman ada di dalam hati mereka, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Jadi itu sih yang harus kamu kerjakan gitu kan. Ada ulama banyak di kota Tarim. Mereka datang kepada para ulama-ulamanya. Mereka mendengarkan kajian-kajiannya. Dan kalau datang Ramadan kayak begini nih, saya ngelihat mereka udah kayak malaikat, teman-teman. Mereka terawih sampai dengan begitu panjangnya terawih mereka gitu. Sayyidil Habib Umar bin Hafid aja ngimamin itu dengan sekitar 2 juz Al-Quran setiap malamnya. Sehingga beliau menghatamkannya pada malam ke-17 dari bulan suci Ramadan nanti gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dan masjid-masjid semuanya ibadah-ibadah gitu kan. Orang mengerjakan ibadah udah kayak orang doyan gitu. Kayak orang di sini party sampai pagi tuh teman-teman. Nah itu mereka tuh ibadah-ibadah kayak begitu di bulan suci Ramadan gitu. Antara Quran, antara zikir, antara sholat, antara dengerin kajian, antara i'tikaf, antara terus seperti itu. Subhanallah, hati mereka bercahaya. Mereka diperkenalkan tentang Allah. Mereka tahu bahwa hidup mereka gak pernah sendirian. Mereka kenal kasih sayang Allah. Dan ketika kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah, syafaat Nabi Muhammad masuk ke dalam tungku hati seseorang, ia akan penuh. Sehingga hatinya yang sisa hanyalah kasih sayang. Sehingga isi hatinya hanyalah kasih sayang. Dan orang-orang yang seperti ini, ketika dia jadi jomblo, dia akan jadi jomblo happy. Ketika dia jadi istri, jadi pasangan happy dan bisa membahagiakan pasangannya. Ketika dia jadi orang tua, dia bisa jadi orang tua yang bisa mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Saya bahkan pernah dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, katanya beliau, kami nih orang-orang Tarim, kalau kami bangun di waktu malam, dan mereka memang selalu bangun ya di waktu malam, kami akan membangunkan, atau ketika kami bangun di waktu malam, kami akan membangunkan bahkan anak-anak kecil kami. Maksudnya orang di Tarim itu kalau bangun malam nih, nggak bulan Ramadan ya, bulan hari-hari biasa gitu, kalau bangun tahajud 3:30 gitu kan, jam 4 gitu misalnya, nah itu mereka akan membangunkan anak-anaknya, bahkan yang bayi-bayi sekalipun teman-teman, walaupun buat main gitu, mereka bangunkan walaupun buat dikasih susu, dikasih mainan gitu. Kenapa? Mereka bilang dengan 2 alasan. Yang pertama, agar anak kami terbiasa untuk merasakan rahmatnya Allah yang turun di jam-jam yang seperti ini, sehingga mereka terbiasa bangun di jam-jam yang seperti itu. Mereka akan terbiasa tahajud, mereka akan terbiasa menikmati malam bersama dengan Allah. Kemudian yang keduanya, dan ini luar biasa banget ya, agar rahmat Allah yang turun pada jam-jam yang seperti itu turun termasuk juga kepada anak-anak kami. Anak-anak kita pun juga diturunkan rahmatnya Allah yang turun pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, luar biasa banget kan. Anak-anak yang seperti ini akan aman dari mental illness teman-teman, akan aman dari mental yang tidak baik seperti itu. Nah Ustazah, kalau kita sekarang nih udah terlanjur nih Ustazah hidup dengan memang membawa trauma-trauma di masa kecil karena orang tua kami yang kasar, orang tua kami yang keras mendidik kami gitu, dan kemudian kami juga tidak mendapati seperti yang Ustazah sampaikan tadi, seseorang yang membuat kami kenal kepada Rahman Rahimnya Allah. Kami nggak ketemu sama seseorang yang bisa mengenalkan kepada kami kasih sayangnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini bagaimana nih kami mengobati luka-luka, trauma-trauma kami di masa kecil ini? Kami nggak ingin sebagai seseorang yang tergores akan menggoreskan luka kepada orang-orang lainnya gitu. Jadi sekalian yang saya muliakan, kalau itu adalah pertanyaanmu, saya sarankan tak ada yang terlambat gitu. Mulailah untuk mengosongkan tangki-tangkimu tersebut itu dengan memasukkan lebih banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ngajilah.
dengarkan lebih banyak kajian-kajian yang membuatmu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah terdapat obatmu, teman-teman. Di sana terdapat kesembuhanmu. Di sana terdapat penawar untuk racun-racun yang sekarang ini sudah ada di dalam hatimu gitu. Tungku yang ada dalam hatimu tuh yang perlu untuk mendapatkan kasih sayang, yang sekarang sudah banyak sampah-sampahnya, keluarkan. Cara mengeluarkannya mungkin kamu gak ngerti, karenanya kamu perlu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Setiap kali kamu merasa rindu kepada Allah, setiap kali kamu merasa malu kepada Allah, setiap kali kamu mengingat Allah hingga berlelehan air matamu, atau setiap kali kamu merindukan Nabi Muhammad, setiap kali sampai dengan kamu meneteskan air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad, itu adalah air-air yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mulai membersihkan tungku hatimu tersebut sampai ia menjadi bersih, kemudian terisi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu sudah mulai berisi dengan kasih sayang Allah, yang ada adalah selalu rahmat yang kamu tebarkan kepada siapapun.